Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Vina Amri Mufrida dan teman saya Wahyu Laila Agustina serta Widra Dwi Anggraini. Di video kali ini kita akan menjelaskan karya dan juga hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bonsai Es Kubis, pengolahan limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci piring ramah lingkungan. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan bahasan, kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu abstrak. Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia banyak yang bercocok tanam sebagai petani. Padi adalah salah satu hasil dari pertanian masyarakat yang jumlahnya melimpah. Padi diolah menjadi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pengolahan padi menjadi beras melalui cara penggilingan oleh mesin ataupun manual dengan lesung. Penggilingan padi tidak hanya menghasilkan beras, tetapi juga diperoleh hasil samping berupa limbah yang disebut dengan sekam padi. Di daerah pedesaan, biasanya sekam padi melimpah karena pemanfaatannya masih terbatas dan belum maksimal. Sekam padi sendiri belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana dan apa yang dapat diolah dengan menggunakan limbah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kandungan yang terdapat pada sekam padi dan kulit jeruk, mengetahui cara mengolah limbah sekam padi dan kulit jeruk menjadi sabun pencuci piring, mengetahui keunggulan sabun pencuci piring sekam padi dan kulit jeruk, mengetahui efektivitas sabun pencuci piring dari sekam padi dan kulit jeruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan eksperimen langsung dan data penelitian dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan yang didukung dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekam padi dapat dijadikan biosurfaktan sebagai bahan dasar pembuatan sabun yang ramah lingkungan. Sekam padi memiliki kandungan silika yang cukup tinggi yaitu sebesar 85-97%. Sedangkan ekstrak kulit jeruk nipis memiliki kandungan berupa flavonoid. Pengolahan sekam padi dengan cara dibakar dan diambil abunya, sedangkan kulit jeruk nipis direbus kemudian diambil air dari ekstrak kulitnya. Kedua bahan dicampurkan dengan bahan tambahan lainnya seperti pewarna alami. Keunggulan sabun sekam padi dan kulit jeruk nipis diantaranya ramah lingkungan, membersihkan noda, membandel dan minyak, membunuh kumas sebagai surfaktan alami. Keefektivitasan sabun sekam padi dan ekstrak kulit jeruk sangat baik. Hal tersebut dilihat dari hasil uji coba yang dilakukan pada peralatan rumah tangga, yaitu alat penggorengan, serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Adapun kata kuncinya yaitu jeruk nipis, sabun, dan sekam padi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia banyak yang bercocok tanam sebagai petani. Dari hasil petani tersebut, padi merupakan salah satu hasil dari pertanian masyarakat yang jumlahnya melimpah. Padi diolah menjadi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pengolahan padi sendiri menjadi beras pun melalui beberapa tahap, antara lain pengeringan, pembersihan, dan penggilingan. Penggilingan padi tidak hanya menghasilkan beras, tetapi juga diperoleh hasil samping berupa limbah yang disebut dengan sekam padi. Sekam padi merupakan kulit terluar padi yang biasanya berwarna kuning kecoklatan dan bertekstur keras, memiliki berat 20-22%. Karena pemanfaatan sekam padi, khususnya di pedesaan belum maksimal, kami berinovasi dengan menjadikan sekam padi sebagai biosurfaktan sebagai bahan dasar pembuatan sabun yang ramah lingkungan. Selain sekam padi sebagai bahan tambahan pengolahan sabun yang ramah lingkungan,
digunakan limbah kulit jeruk nipis. Adapun alasan mengapa abus kampadi dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan sabun adalah karena sabun merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya sabun yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga seperti mencuci piring dan peralatan dapur lainnya. Pada umumnya, sabun yang digunakan memiliki kandungan bahan kimia yang berbahaya serta limbah yang ditimbulkan berdampak pada lingkungan. Sehingga dengan inovasi pembuatan sabun berbahan dasar kulit jeruk ini dapat mengurangi pemakaian sabun yang memiliki kandungan bahan kimia dan beralih pada pemakaian sabun yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan sekam padi sehingga menjadi nilai yang ekonomis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa kandungan yang terdapat pada sekam padi dan kulit jeruk nipis? Yang kedua, bagaimana cara mengolah limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis menjadi sabun cuci piring? Yang ketiga, apa keunggulan sabun cuci piring, sekam padi dan kulit jeruk nipis? Dan yang keempat, bagaimana efektivitas sabun pencuci piring dari sekam padi dan kulit jeruk nipis? Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan kandungan yang terdapat pada sekam padi dan kulit jeruk nipis. Yang kedua, menjelaskan cara mengolah limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis menjadi sabun cuci piring. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan sabun pencuci piring sekam padi dan kulit jeruk nipis. Yang keempat, menjelaskan efektivitas sabun pencuci piring dari sekam padi dan kulit jeruk nipis. Adapun manfaatnya yaitu memberikan pemahaman kepada pembaca untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita untuk diolah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, seperti pembuatan sabun cuci piring dari limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sekam padi. Sekam dikategorikan sebagai biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan bahan bakar. Akan tetapi, di penelitian ini akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci piring. Sekam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras. Dalam pembuatan sabun cuci piring berbahan baku sekam padi, terlebih dahulu memproses sekam padi menjadi abu. Abu sekam padi bertindak sebagai biosurfaktan pengganti sabun yang ramah lingkungan. Selain itu, abu sekam padi mengandung komposisi silika yang sangat tinggi dan memungkinkan untuk dijadikan bahan baku alternatif pembuatan beberapa senyawa berbasis silika seperti silika gel dan natrium silikat. Yang kedua yaitu kulit jeruk nipis. Kulit jeruk secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu flavedo atau kulit bagian luar yang berbatasan dengan epidermis, dan albedo yaitu kulit bagian dalam yang berupa jaringan busa. Flavedo mengandung kloroplas, karotenoid, dan kelenjar minyak atau tempat terakumulasinya minyak atsiri. Sedangkan albedo mengandung banyak selulosa, hemiselulosa, lignin, pektat, dan hesperiodes seperti hesperin dan nagirin, serta senyawa limonin yang lebih banyak dari flavedo. Kulit jeruk nipis dapat diekstrak menghasilkan minyak atsiri kulit jeruk nipis yang dapat dikembangkan menjadi produk sabun cair cuci piring berbasis minyak atsiri. Yang ketiga yaitu sabun cuci. Sabun adalah kosmetik dengan daya pembersih dan dibuat dengan mempersenyawakan lemak-lemak dan basa dalam jumlah yang berlebihan. Ini dilakukan dengan mencampurkan bahan dasar dan memanaskannya. Karena pada proses basa tersedia dalam jumlah yang berlebihan, maka dalam kebanyakan sabun masih terdapat sisa-sisa basah, sehingga sabun banyak bersifat basah. Sabun termasuk golongan deterjen karena mempunyai sifat menurunkan tegangan permukaan suatu zat. Untuk itu, bila sabun dipakai membersihkan sesuatu harus dengan air yang melarutkannya, sambil membuat busa dan mengadakan emulsifikasi atau lemak palit dan kotoran yang menempel di kulit. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen langsung dan data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang didukung dengan studi pustaka yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 di Ronowijayan, Siman Ponorogo. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif eksplanatif. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan dalam pembuatan sabun pencuci piring ini adalah kompor gas, panci, pisau, sendok, baskom, tungku, korek api, cobek, kain lap halus dan steril, dan saringan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah sekam padi, kulit jeruk nipis, lidah buaya, kunyit, baking soda, garam, dan teksapon. Kedua yaitu cara pembuatan, yaitu membuat ekstraksi kulit jeruk nipis, pembakaran sekam padi menjadi abu, pencampuran semua bahan-bahan, yaitu ekstraksi kulit jeruk nipis dan abu sekam padi, dan selanjutnya yaitu pengemasan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kandungan bahan alami dari bonsai es kubis, yang berupa yang pertama sekam padi. Kulit sekam terdiri 75% bahan mudah terbakar dan 25% beratnya akan berubah menjadi abu. Abu sekam padi memiliki komposisi silika yang sangat tinggi dan memungkinkan untuk dijadikan bahan baku alternatif pembuatan beberapa senyawa berbasis silika seperti silika gel dan natrium silikat. Silika bersifat abrasif yang dapat menghilangkan kerak kotoran. Selain itu, silika juga berfungsi sebagai absorben yang menyerap dan menghilangkan minyak. Yang kedua adalah kulit jeruk nipis. Flavedo mengandung kloroplas, karotenoid, dan kelenjar minyak, di mana salah satu ciri utama kelenjar minyak tersebut yaitu kelenjar minyak atsiri yang mudah menguap dan beraroma khas. Sedangkan albedo mengandung banyak selulosa, hemiselulosa, lignin, pektat, dan hesperidoes seperti hesperin dan nagirin, serta senyawa limonin. Kandungan limonin ini berfungsi sebagai antibakteri yang baik sehingga kulit jeruk nipis dapat dimanfaatkan untuk membuat sabun pencuci piring. Selanjutnya adalah lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya sering dikenal dengan aloe vera yang bermanfaat untuk antiseptik dan menghaluskan serta melembabkan kulit. Lidah buaya sebagian besar mengandung air sekitar 99,51% per gramnya. Sisanya mengandung zat aktif seperti minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan glikoprotein. Selain itu, kandungan lain dalam lidah buaya adalah saponin yang dapat menghasilkan busa alami, juga sebagai antiseptik alami. Sehingga fungsi dari penambahan lidah buaya pada sabun pencuci piring ini adalah menambah busa, mencegah iritasi yang berlebihan pada kulit, melembabkan kulit, dan mengurangi rasa panas dan kasar saat memakai sabun dengan kadar pH yang terlalu tinggi. Yang terakhir adalah kunyit atau curcuma domestica. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang tinggi, yang memiliki efek antioksidan dan berguna untuk mencegah tubuh dari radikal bebas, mencerahkan kulit, dan mengobati gatal-gatal pada kulit. Penggunaan ekstrak kunyit untuk pembuatan sabun selain berfungsi untuk menambah warna, juga berfungsi sebagai antibakteri alami. Ekstrak kunyit mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Pembahasan selanjutnya adalah cara mengolah limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis menjadi sabun cuci piring. Langkah yang pertama adalah mengambil ekstrak kulit jeruk nipis. Adapun prosedur pembuatan ekstrak sari kulit jeruk nipis yaitu: yang pertama, memilih limbah kulit jeruk nipis dengan kualitas yang baik. Yang kedua, kulit jeruk nipis dicuci dan dipotong kecil-kecil. Kemudian
Setelah dipotong kecil, selanjutnya direbus hingga kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Yang keempat, dinginkan air rebusan kulit jeruk nipis dengan mendiamkan beberapa menit di udara terbuka. Kemudian, setelah dingin, saring menggunakan kain lap yang halus dan steril untuk memisahkan antara ekstrak sari dan ampasnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah disaring, ekstrak kulit jeruk nipis siap dicampurkan dengan bahan-bahan pembuat sabun lainnya. Setelah mengambil ekstraksi dari kulit jeruk nipis, kemudian proses selanjutnya adalah pembakaran sekam padi menjadi abu. Adapun prosedur pembuatan abu sekam padi ini yaitu: yang pertama, menyiapkan alat berupa tungku, korek, kayu, bambu berbentuk cerobong, dan sabut kelapa. Setelah itu, sekam padi disiapkan untuk dibakar. Kemudian, membakar kayu dan sabut kelapa dengan korek api. Lalu, letakkan sekam padi di atas tungku sehingga sekam terbakar menjadi abu. Di tengah sekam padi, letakkan cerobong bambu agar pembakaran sempurna dan minimalisir asap dari sekam. Setelah itu, setelah proses pembakaran selesai, ambil abunya, letakkan di wadah yang kering. Dinginkan abu sekam padi dengan mendiamkan beberapa menit di udara terbuka. Setelah abu sekam padi sudah dingin, saring abu menggunakan saringan untuk memisahkan sekam yang belum sempurna terbakar dengan abu sekam yang sempurna. Kemudian abu sekam siap dicampur dengan bahan-bahan pembuatan sabun lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Setelah membuat ekstraksi kulit jeruk nipis dan pembakaran sekam padi, selanjutnya adalah langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan sabun cuci piring sederhana dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan pembuatan sabun cuci piring sederhana seperti teksapon, lidah buaya, garam, dan kunyit sebagai pewarna alami. Kemudian, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti baskom, timbangan, pisau, panik ember, kain lap steril, cobek, dan kompor gas. Selanjutnya, masukkan kurang lebih sebanyak 200 ml ekstrak kulit jeruk nipis dan 300 gram abu sekam padi ke dalam baskom, lalu aduk sampai merata. Tambahkan 2 sendok makan teksapon untuk memperoleh busa, sedikit 3 sendok makan baking soda, dan 1 sendok garam dapur untuk memperkuat busa, lalu aduk sampai merata. Haluskan 3 buah kunyit sebagai pewarna alami dan 2 daun lidah buaya yang besar yang diambil dagingnya sebagai pelembab dan pemberi busa alami. Haluskan menggunakan cobek. Campurkan kunyit dan lidah buaya yang sudah halus pada bahan sabun sebelumnya sehingga berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, aduk kembali semua bahan sehingga semua tercampur merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar sabun terbentuk scrub. Sabun abu sekam padi dan kulit jeruk nipis siap dikemas dan digunakan. Keunggulan sabun cuci piring sekam padi dan kulit jeruk nipis ini diantaranya yaitu: yang pertama, ramah lingkungan dan pengganti sabun bahan kimia. Yang kedua, dapat menghilangkan bau amis, membunuh bakteri, dan sebagai biosurfaktan yang ampuh menghilangkan noda, membersihkan lemak atau minyak, serta menghilangkan karat pada peralatan dapur. Selanjutnya, efektivitas sabun dari sekam padi dan kulit jeruk nipis. Dari uji coba yang dilakukan, sabun pencuci piring ini menimbulkan efek yang kesat pada tangan. Sabun pencuci piring ini juga sangat ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah dari sekam padi dan juga kulit jeruk nipis yang biasanya hanya untuk bahan bakar atau campuran pakan ternak. Bisa dilihat di gambar bahwa sebelum menggunakan bonsai es kubis, dan gambar yang sebelah kanan itu setelah menggunakan bonsai es kubis. Hasilnya cukup menghilangkan kerak-kerak yang membandel pada peralatan dapur.
Dari produk bonsai es kubis ini memiliki nilai keislaman, yaitu dalam meningkatkan kualitas lingkungan bersih, pengelolaan limbah sekam padi dan juga kulit jeruk nipis sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci piring. Ini mampu meminimalisir permasalahan lingkungan akibat pembuangan limbah dan menjadikannya produk bernilai jual tinggi. Selain itu, mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani yang artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, maka dari itu kita senantiasa menjaga kebersihan dengan upaya meminimalisir limbah masyarakat yang belum dikelola dengan baik. Selain mengamalkan dalil-dalil Allah, juga berkaitan dengan peningkatan teknologi masyarakat di mana dari pengolahan limbah sekam padi dan kulit jeruk nipis dapat diproduksi menjadi sabun pencuci piring yang mampu membersihkan kotoran seperti sabun pencuci piring yang lainnya. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut dari produk bonsai es kubis ini. Yang pertama, melakukan uji standarisasi sabun, yaitu suatu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional sekaligus produk dalam negeri. Melalui teknis ini yang berbasis standarisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik, khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan juga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi sabun cuci ini juga harus memenuhi syarat standarisasi untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, aman, berkualitas. Untuk itu kami melakukan uji standarisasi sabun yang baik. Adapun standarisasi sabun menurut SNI itu dapat terlihat pada tabel berikut ini ya. Kemudian kita akan membuat desain pengemasan. Desain pengemasan produk bonsai es kubis akan diberikan pada botol dengan stiker yang ditempel pada badan botol. Untuk ukuran botolnya sendiri yaitu 140 gram dan 300 gram, sedangkan desain tulisan dan gambar pada stiker masih dalam proses pembuatan. Berikut tampilan botol kemasan sabun yang akan kami gunakan. Yang terakhir yaitu pembuatan rencana pemasaran. Setelah dilakukan uji standarisasi sabun dan pengemasan, produk bonsai es kubis ini akan dipasarkan kepada masyarakat melalui media sosial dan juga door to door. Jadi dari rumah ke rumah, sekaligus memberikan pengetahuan tentang bahan dan kandungan yang terdapat di bonsai es kubis sehingga penggunanya aman dan juga ramah lingkungan. Kesimpulan dari proposal ini yaitu yang pertama, kandungan sekam padi dan kulit jeruk antara lain abu sekam padi memiliki komposisi silika yang sangat tinggi dan memungkinkan untuk dijadikan bahan baku alternatif pembuatan beberapa senyawa berbasis silika seperti silika gel dan natrium silika. Silika bersifat abrasif yang dapat menghilangkan kerak kotoran dan juga minyak, sedangkan kulit jeruk terdapat flavonoid yang mengandung kloroplast, karotenoid, dan minyak atsiri yang mudah menguap dan beraroma khas. Sedangkan albedo mengandung banyak selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan hespericides seperti hesperin dan juga nagirin serta senyawa limonin. Yang kedua, adapun tahapan pembuatan sabun pencuci piring sekam padi dan juga Adapun tahapan pembuatan sabun pencuci piring, sekam padi, dan juga kulit jeruk yaitu dengan memulai membuat ekstrak sari jeruk nipis, pembuatan abu sekam padi. Setelah itu tahap pembuatan sabun dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti baskom, timbangan, pisau, ember, kain lap steril, botol, dan selanjutnya masukkan kurang lebih sebanyak 200 ml ekstrak kulit jeruk nipis dan 300 gram abu sekam padi ke dalam baskom. Lalu aduk sampai merata. Tambahkan teksapon untuk memperoleh busa dan sedikit garam dapur untuk memperkuat busa, lalu aduk sampai merata. Kemudian menghaluskan kunyit sebagai pewarna alami, lalu tambahkan pada sabun
sebelumnya. Apabila menginginkan warna yang bervariasi, selanjutnya aduk kembali semua bahan sehingga semua tercampur, kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit agar sabun terbentuk scrub. Sabun Agus Sekam Padi dan juga kulit jeruk nipis siap digunakan. Yang ketiga, keunggulan sabun pencuci piring Sekam Padi dan juga kulit jeruk antara lain ramah lingkungan, dapat menghilangkan bau amis, membunuh bakteri, membersihkan noda membandel, membersihkan lemak atau minyak, menjadi pupuk organik sebagai biosurfaktan pengganti sabun kimia. Yang keempat ada sabun pencuci piring Sekam Padi dan juga kulit jeruk sangat efektif karena kandungan silika yang terkandung dalam Agus Sekam ini dapat mengangkat minyak yang terdapat pada perabotan rumah tangga sehingga dapat terangkat dan sebagai antibakteri. Sedangkan kandungan asam atsiri pada ekstrak jeruk nipis juga berperan sebagai antimikroba yang menempel pada perabotan rumah tangga maupun spons pencuci piring. Selain itu, sabun ini juga sedikit mengurangi bau amis karena terdapat kandungan asam askorbat pada jeruk nipis. Dari uji coba yang dilakukan, sabun pencuci piring ini menimbulkan efek yang kesat pada tangan. Sabun pencuci piring ini juga sangat ramah lingkungan. Untuk saran dari penelitian ini, dalam melakukan penelitian ini kami masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kami mohon kritik dan juga saran agar dapat memperbaiki penelitian yang kami lakukan pada tahap selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengelola dan mengolah limbah yang ada di sekitar kita sehingga menjadi lingkungan yang bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.